perbatasan kota Kediri, tim dunia lain menemukan satu objek penjelajahan baru. Sebuah gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Lantai yang kotor, dinding yang kusam, langit-langit yang sudah mulai berjatuhan, seolah memperkuat kesan angker di tempat ini. Karena itu, kami akan mengajak Anda menyusuri kekuatan gaib yang konon bersemayam kuat di tempat ini. Kondisi fisik bangunannya tidak lagi sempurna, seolah menjadi saksi misteri yang tersimpan di sini. Dan bukan rahasia lagi bagi masyarakat setempat bahwa gudang tua ini memiliki satu kekuatan yang tidak kasat mata. Ya, sepengetahuan saya, di sini tuh tempatnya memang angkat peninggalan Belanda dari zaman dahulu. Tapi biasanya kalau orang yang belum pernah ke sini itu dilihatin kayak monyet gede putih, pasti itu di atas pohon, kan ada pohon besar itu nggak boleh ditebang emang. Ya di situ tempatnya. Di situ ada apa tuh kayak kain putih itu terbang. Terus yang sering itu orang besar. Waktu itu ayah saya mau buang air kecil di dekat kamar mandi saya. Terus gitu waktu ayah saya keluar itu ayah saya marah-marah gitu. Kayak nggak biasanya gitu loh. Terus kata orang itu ayah saya kesurupan gitu loh, ayah saya katanya. Gitu ayah saya waktu itu langsung keluar. Itu ayah saya langsung itu apa marah-marah gitu loh. Terus semua orang di sini bingung. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Pak Trimo, seorang ahli spiritual yang akan mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Pak Trimo. Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Trimo tempat ini seperti apa nih Pak? Menurut dari kacamata Pak Trimo. Ya. Sebenarnya gudang ini sudah lama nggak terhuni lagi ya, Mary ya. Terus apa namanya? Sekarang ini penuh misteri dan penuh cerita dan juga penuh kegoiban. Dan sering orang-orang daerah sini tuh, masyarakat daerah sini sering melihat nampak seperti makhluk gaib ya. Maksudnya di sini lokasi sini Mas Eri ya. Itu sering menampakkan diri dia seperti apa namanya? Orang-orang perempuan atau orang menangis dan segala macam tuh pokoknya banyak di sini Mas Eri ya. Yang kedua kalinya Mas Eri ya. Ini memang dulunya gudangnya tua ini Mas Eri. Gudang tua ini sudah tak terhuni. Dulunya memang dibuat penyimpanan untuk gula. Penyimpanan gula ya. Terus lama-kelamaan itu hancur ya. Terus akhirnya sekarang nggak terhuni lagi. Lah habis nggak terhuni lagi sekarang itu dihuni sama makhluk-makhluk gaib. Oh gitu ya Mas Eri ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa melihat secara detail ya di tempat-tempatnya. Iya. Saya ikutin Pak Trimo ya di mana Pak? Iya. Ya. Insya Allah di sini lokasi ini ya. Bisa sana. Masuk nanti bisa Insya Allah. Oke, ya. Nah, mari. Di sini Pak Trimo. Iya di sini. Mari. Ada apa di sini Pak? Kalau di sini gini Mas ya, dari gaibnya dari sini ya Mas Mas Eri ya. Sebenarnya dari sini Mas Eri ya. Dia sekarang ada juga makhluk gaib. Dia juga aneh juga Mas ya. Dia itu seperti kepala manusia, tapi badannya ini seperti ular. Kekuatannya itu juga cukup tinggi Mas ya. Pak Trimo ini tadi ini masih belum cukup ya, kekuatannya masih tidak seberapa ya? Nggak seberapa Mas Pak Trimo di mana yang kekuatannya yang besar? Cukup besar tuh di dalam sana ya. Mungkin kita bisa ke sana Pak Trimo. Oh insya Allah bisa Mas ya, bisa. Saya mau lihat seberapa besar kekuatannya. Oh ya. Oke, yuk. Ya. Ada apa di sini nih Pak? Ini Mas ya. Maksudnya di sini gini Mas. Ini gudang ini memang cukup tua ya Mas ya. Ini gudang ini cukup tua. Dia itu memang dulunya mau kaya raya Mas ya. Dia itu punya seperti pusaka, benda pusaka. Dan benda pusaka itu memang dibuat untuk kekayaan gudang ini Mas ya. Maksudnya
untuk apa Mas Heri, untuk kekuatan kekayaan tuh Mas Heri ya. Nah akhirnya dia itu pusaka itu nggak terawat, nggak di apa namanya nggak dirawat lagi Mas Heri, nggak dirawat. Terus akhirnya pusaka ini hilang dengan apa? Hilang dengan sendirinya. Habis dia apa hilang dengan sendirinya. Terus akhirnya hilangnya pusaka, hancurnya gudang ini, pabrik ini, perusahaan ini, itu Mas Heri ya. Dan pusakanya masih ada di sini? Ya pusakanya masih di sini. Ya. Berupa apa tuh Pak? Itu seperti pusaka ya untuk mendagang kekayaan itu loh Mas Heri. Tapi apa itu mungkin sebuah batu atau mungkin sebuah... seperti besi juga apa? Besi haji itu Mas Heri ya. Nah, dan lain sebagainya itu masalah penghuni dari sini sebenarnya itu banyak, bukan itu aja Mas Heri ya. Banyak sekali. Penghuni di sini nih? Ya penghuni di sini. Ada apa ini? Kalau di sini ini ya sebenarnya juga ada gini Mas Heri ya, dari Cendekiawan Rusak ini Mas Heri ya. Ini juga dia tuh sering nampak orang besar juga. Dia juga seperti namanya Jim atau Gondorwo itu Mas Heri ya. Sering juga menampakkan diri, dia tuh juga wajah menyeramkan Mas Heri. Di mana letaknya? Ya, di pojok sana ya? Pojokan sana itu ya. Di mana lagi Pak? Di sini ya, di sini Mas Heri ya. Ini belakang ini Mas. Ya kalau di belakang ini ya tempatnya dulu tempat ini untuk untuk menyimpan benda pusaka Mas Heri. Benda pusaka tuh tempatnya di sini. Dia tuh sekarang benda pusaka itu dihuni sama makhluk-makhluk gaib yang paling mengerikan. Ya, juga ada namanya seperti bayi itu Mas Heri ya. Mas Heri ada seperti anak kecil, dia juga berbentuk seperti pusaka. Ya, gitu Mas Heri, juga besar Mas Heri ya. Dia itu juga kata orang Jawa itu nakal gitu Mas Heri ya, nakal itulah. Jadi dia menjaga gaib itu ya? Ya, menjaga gaibnya itu Mas. Lalu pusaka itu bisa diambil? Ya, insya Allah. Tapi mungkin kita nggak perlu minta izin dulu nih, atau mungkin kita komunikasi dulu? Gaibnya menunggu siapa nih, jadi kita mungkin bisa berkomunikasi, mungkin nanti dia memberikan atau tidak, nanti minta petunjuk dari dia aja. Iya, gini Mas ya. Ya dari sini nanti ya pertama kali itu masalah pengambilan itu kan Yang Maha Kuasa juga ya Mas ya. Kita harus bisa kepada Allah ya. Memang Allah itu menghendaki maksudnya Yang Maha Kuasa itu menghendaki barang itu bisa diambil, nanti diambil Mas ya. Ini siapa? Saya. Ya, siapa? Jim Loko Jaya. Jim Loko Jaya. Siapa dia? Jim Loko Jaya itu masnya ini apa? Saya. Dari sini atau ya? Menunggu di sini. Di belakang sana. Ada apa di sana? Ya, manusia. Tapi kepalanya besar, bulunya banyak, giginya bertaring di sana. Itu aja. Ya, ada yang ditanyakan lagi. Ada apa lagi selain Di sini ada sejenis pusaka, pusaka pesugihan. di mana tempatnya? Saya tahu.
makan ya. Ayo. Ya sebentar ya, sini belakang ya. Pegangnya agak keras ya, yang bawah tekan agak keras. Ya, ini sudah ya. Ya, kuno juga Mas Heri. Tadi pengambilan lumayan cukup berat ya. Kenapa tuh Pak Trim? Ya gini, sebelum kita mengenai masalah ini, tolong nanti dikasih ini supaya dikasih tahu sama Jim siapa? Tadi yang kasih tahu tempatnya ya. Sini bentar ya. Saya ingin tahu ya, tadi siapa? Jim Lukoto ya. Apa yang tadi saya kasih tahu sama Jim Lukoto ya? Apa benar ini? Iya, benar itu. Benar ya? Benar nggak salah ya? Iya, benar. Oke. Iya. Nah, di sini di Bisa ya, Pak? Boleh ya. Lagi tuh. Ya, Pak Trim bisa tolong jelaskan tentang benda ini Pak? ya, insya Allah ini. Ini dari situ ya. Sini, sini. Ada sini. Ini pusaka ini ada berbentuk Jim. Ini seperti tuyul itu Mas Bang. Mintanya gini Mas Bang ya. Nah ini bentuknya ini juga minyak buat. Maksudnya dia itu juga dibuat untuk pesugihan. Pesugihan. Ya pesugihan gitu Mas Heri. Dan kedua kalinya Mas Heri. Dalamnya sini. Ini juga ada. Nah, dalamnya ini juga ini ada seperti makhluk jin juga, dia itu juga bertaring. Dalamnya juga ada. Ini juga bertaring juga. Ini lihat nampak. Dan dia juga ini apa? Jadi gaibnya masih ada di sini. Gaibnya cukup kuat. Kuat ya? Ya cukup kuat ya, tinggi juga Mas Heri ya.
Fungsinya apa nih? Ini fungsinya, kalau kita itu tahu dengan izin Allah ya Mas Heri ya, kalau memang ini untuk lantaran maksudnya, ini bisa untuk menarik kekayaan juga Mas Heri. Ini? Ya insya Allah bisa Mas Heri. Kepala besar ya? Cukup besar cukup ya Mas Heri ya. Baik Pak Trimo, ini Ya, cukup ya ini ya? ya Mas Heri ya. Bapak Trimo, Ya, dari tadi kan kita sudah deteksi ya? iya Sebuah sudah. tempat ya? Ha-ha. Dan menurut Pak Trimo tadi di sini ya, kekuatan cukup besar. Iya cukup besar di sini. Kalau titiknya itu sendiri kira-kira di mana titik tepatnya? Titiknya insya Allah nanti juga di sini tempatnya Mas Heri, tempat sini? pengambilan apa benda pusaka tadi. Hah? Nah cukup di sini Mas Heri. Di sini titiknya? Ya maksudnya gairnya cukup apa? Cukup tinggi. Ya. Terima kasih Pak Trimo. Ya terima kasih, sama-sama. Mas. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi dan juga ritual komunikasi yang mesti kita lakukan dan ditentukan di sinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta yang menyali besar yang berani ditinggal di sini semalam. Berani? Coba-coba. Nggak berani. Kenapa? Ya takut aja. Berani mas, Kenapa berani? karena ya sering keluar malam mas, nggak takut ya. Berani. Saya sudah nekat gitu. Jadi berani ya? Ya berani. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain di hari kita yang pertama. Untuk itu mari kita berkenal dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya? Pujiono, Pujiono. Pujiono. Mas Pujiono sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Iya, Apa persiapannya? Doa-doa gitu atau? iya, Doa-doa gitu. iya. Selain doa, ada persiapan lain? Ada. Nggak ada? Nggak. Itu aja? Oke, sebelumnya Mas Pujiono juga pernah punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis gitu? Ya, Melihat ya, ada. sesuatu Ya sebelumnya. seperti kalau lu berdiri berjalan gitu, kalau ada yang sesuatu yang ganjal pasti bulu kuduk merinding. Itu aja ya? Oke, dan sekarang nanti Pujiono mau coba lagi sini ya. Oke, di sebelah saya ada Mas Rimo. Iya. Ya, seorang ahli spiritual yang akan menjelaskan situasi dan kondisi lokasi yang kita. Silakan Mas. Iya. Ini ya. Di gudang tua ini yang sudah tak terhuni lagi ya. Memang ini banyak misteri, banyak kegoiban yang sering keluar masalah apa yang namanya goib ya. Masa seperti gini yang di sini maka seperti sini ya. Ini tadi keluar dengan wanita berwajah suram. Dia itu juga pakai baju putih ya, muncul dari sini. Yang dekatnya sini adalah luarnya gedung sini ya. Itu ada juga pohon besar. Dia itu badannya itu naga, terus kepalanya itu juga manusia, tapi wanita juga, wanita perempuan ya. Nah, kalau di sini dekat sini ini seperti ada kuntilanak ya, kuntilanak perempuan ya di sini ya, juga ada jin seperti gondoruo. Jadi makhluk ini sering keluarnya itu ya, walaupun nggak malam, siang pernah menampakkan diri. Siang juga dia bisa menampakkan. Iya, pernah menampakkan diri kalau siang. Jadi semua banyak ya, mulai dari sini ya, yang tadi. Terus dari sini ya, Pak. Dari sini tadi yang pengambilan pusaka.
dia sebelum diambilkan pusaka, yang sebelahnya sini kamar kecil ya, Mas ya. Ini ada kamar kecil yang sudah terhuni lagi, zaman Jepang. Dia siang pernah juga muncul seperti wanita. Ada seorang masyarakat sini masuk ke dalam sini, terus masuk ke dalam lokasi apa? Kamar mandi kecil. Dia tuh melihat wanita cantik. Dia tuh nggak sampai kencing siang hari. Terus ini ada pusaka ya Maria tadi ya, sini, yang diambil yang muncul dari sini tadi. Baru juga jam Mas ya. Oke Mas Bunyono, tadi udah dengar ya? Iya. Penjelasannya gimana Mas ini terus ya? Oke. Ya. Kalau kita akan saya jelaskan peraturan. Di sana ada kamera, ya, dan juga di sana yang akan merekam segala kegiatan Mas Bunyono di sini. Oke. Di sana juga ada lampu ya. Nanti akan kita matikan lampu itu. Ya, walaupun dalam keadaan gelap, kita menggunakan inframerah. Jadi walaupun dalam keadaan gelap, nanti kita tetap bisa memonitor Mas Bunyono di sini. Oke. Ini Mas Bunyono tinggal di sini sendiri. Ya, duduk madhab sana. Tidak boleh melewati batas ini ya. Sini aja, ini baru di batas hitam ini. Duduk, berdiri boleh gitu ya. Madhab sana. Boleh juga madhab lain, cuma nanti tetap madhab sana. Oke. Dan tidak boleh melewati ini karena merupakan garis batas kamera. Jadi apabila Mas Bunyono melewati garis batas kamera, nanti tidak terlihat di monitor. Ya. Nanti kalau tidak terlihat di monitor, kita tidak bertanggung jawab akan hal itu. Oke. Ya. Nanti pada waktu ditinggal sini sendiri juga Mas Bunyono tidak boleh tidur. Kalau tetap sadar, nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Oke. Nanti kalau misalnya Mas Bunyono tengah jalan menyerah, ya, melambai ke kamera. Itu juga. Dan berteriak sekencang mungkin. Karena kita jauh dari sini. Oke. Di pada batas waktu yang telah ditentukan akan kita jemput. Gimana, siap? Bisa dimulai? Silakan Mas. Oke Mas, siap. Iya, mari. Mas, tolong Mas! Mas! Tolong Mas, takut Mas! Mas! Takut Mas! Mas, tolong Mas! Takut Mas! Mas, tolong Mas, di depan saya Mas! Cepat Mas! Mas Bunyono. Iya. Mas Bunyono menyerah ya? Iya, yang Kenapa Mas Bunyono menyerah? dari sana keluar juga Mas, kuntilanak yang di sana juga keluar. Seperti apa bentuknya? Ya seperti orang yang apa itu habis melahirkan itu loh Mas, rambutnya yang panjang. Iya, iya. Di mana situ ya ada?
di situ Mas. Di situ sama di situ yang di sana keluar orang besar gitu Mas. Matanya mau merah. Takut sekali Mas. Matanya merah. Iya. Setelah berapa lama tadi tinggal di sini? Tuannya itu dia mengganggunya? Ya seperti angin duluan Mas. Angin terus tadi seperti peyuh. Takut sekali Mas. Terus selain dua itu tadi Mas Munyono merasakan apa lagi yang lain? Mungkin mendengar suara atau apa yang bersifat mungkin aneh gitu? Dan kalau suara nggak mengeluarkan Mas, dengusan aja Mas. Dengusan aja? Iya dengusan. Di sebelah mana adanya? Dengusan yang sebelah sini. Di belakang? Dengusan ya. Seperti apa itu? Seperti ular itu Mas. Seperti ular? Iya. Oke baik. Pak Trimo, Iya. seperti apa nih yang dialami oleh peserta kita nih? Tadi dia melihat bayangan besar sana ya? Iya besar itu. Di sini ada kuntilanak ya, seperti perempuan itu ya? Iya benar. Iya ya. Ini ya, yang memang yang tadi saya bilang memang di situ memang ada apa di sini ya lokasinya maksudnya agak jauh dari sini ya. Memang itu seperti ada gondoruo seperti Jim tadi ya, yang apa memasuki siapa tadi Agus. Ya tadi ya, nah, yang tadi namanya Jim yang mediator tadi ya, mediator tadi ya. Memang datangnya arahnya dari sini ya, Mas Anu ya. Kalau yang berbentuk ular ya, yang bentuk ular memang dari pohon ya, dari yang pohon apa itu kepala manusia, badannya apa itu namanya ular. Nah, itu arahnya dari luar gedung sini. Dia itu juga suara bisa di situ ya tadi? semua itu apa? Ke sini masalahnya juga yang pertama apa? Yang barang pusaka tadi apa? Diambil. Dia itu pada itu tempatnya memang di sarangnya juga di situ. Nah, gitu ya. Yang memang kuntilanak, kalau kuntilanak itu memang datangnya arahnya dari kamar apa? Kamar mandi ini. Iya, kamar mandi ini. Ya. Jadi keluar dari kamar mandi situ? Iya. Iya. Ya, ya gitu. Lalu dia melihat ke arah sini tadi? Oh iya, melihat. Iya, memang nampak ya Mas. Mas ya, takut nampak. Tapi nggak apa-apa ya sekarang ya? So, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Sama nggak apa-apa. Dan pendapat Mas Pujono apa nih mengenai apa namanya makhluk-makhluk gaib itu? Pendapat Mas Pujono apa memang makhluk gaib itu ada atau tidak ada atau bagaimana? Yang kalau saya ya ada Mas. Sebenarnya saya akan melihat sendiri tadi. Jadi yuk, gimana kalau nggak percaya pasti ada. Kenyataannya itu ada. Ya, kenyataannya ada ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Trimo ya. Sama-sama ya. Mas Mujono sayang sekali ya belum bisa melewati uji nyali dunia lain ini ya. Oke, dan tapi tidak apa-apa Mas Mujono tetap kita anggap sebagai seorang yang nyali besar karena telah berani untuk ikut dalam uji nyali dunia lain. Oke, makasih juga ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang pertama dan ternyata peserta kita dinyatakan gagal. Bagaimana dengan peserta yang kedua? Kita tunggu besok. Pemirsa, di hari kedua ini saya sudah menemukan seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya, selamat datang di dunia lain Mas. Siapa namanya? Sutrisno. Mas Sutrisno. Oke Mas Sutrisno sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Ya. Apa persiapan? Persiapan apa Mas? Apa? Persiapan apa yang dilakukan oleh Mas Trisno sebelum mengikuti uji nyali ini? Apa Mas itu sebelum berdoa atau apa yang dilakukan sebelumnya? Tidak ada? Ini tidak ada. Atau nekat saja? Iya. Oke, ya.
Dan sebelumnya Mas Trisno juga punya pengalaman dengan hal-hal gaib? Ya pernah. Dulu ya. Oke, sekarang mau mencoba lagi sini. Ya. Ya, oke. Di sebelah sini Mas ada Mas Trimo yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi di kita. Silakan Mas. Ya. Ini gedung tua sudah tak berhuni lagi. Ya penuh misteri dan penuh kegaiban ya. Yang masuk dari sini ini sering keluar menampakkan seperti naga ya, seperti naga. Dia berkepala manusia, dia perempuan ya. Yang arahnya apa? Yang arahnya ini, yang sebelah sini ya, itu juga ada perempuan. Tapi nggak seberapa perempuan ya. Yang paling apa? Gaibnya tinggi itu misterinya di sini, belakang sini ya. Ini merupakan perempuan, sering menggoda manusia walaupun malam pagi sering menampakkan diri. Dia bermuka apa namanya? Bermuka jelek lah ya, bermuka jelek pakai baju apa? Panjang ya. Gimana Mas? Iya. Saya sudah mendengarkan ada apa ya di sini ya? Ya. Masih ingin terus ya? Ya. Oke, saya akan jelaskan peraturannya. Oke? Iya. Ya, Mas Trisno. Di sana kamera Mas. Ya. Ya, yang akan merekam segala kegiatan Mas Trisno juga di sana. Ya. Dan di sana ada lampu. Ya, nanti kita akan mematikan lampu itu. Karena kita menggunakan inframerah. Jadi walaupun dalam keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Mas Trisno di sini. Duduk di sini. Ya, nanti Mas Trisno duduk sini. Ya, madap ke sana. Ke sana. Nanti Ya. tidak boleh melewati batas-batas ini. Putar. Jangan, sini aja, madap sana. Tidak boleh melewati ini, karena itu merupakan garis batas kamera. Dia tidak boleh keluar dari. Tidak boleh, ya. Apabila Mas Trisno melewati itu, tidak terlihat nanti di monitor. Ya. Dan kita tidak bertanggung jawab. Ya. Oke. Nanti Mas Trisno duduk sini sendiri dan tidak boleh tidur. Dia duduk. Ya, tidak boleh tidur ya. Ya. Karena nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Nanti Mas Trisno melihat apa, mendengar apa, atau apa yang dirasakan oleh Mas Trisno di sini. Oke? Ya. Nanti apabila menyerah di tengah jalan, ya, Mas Trisno melambai ke kamera. Ya. Yang itu atau yang itu. Dan berteriak sekencang mungkin. Karena kita jauh dari sini. Oke? Ya. Jadi pada batas waktu yang ditentukan akan kita jemput. Oke? Siap? Ya. Jadi mulai Mas? Ya, bisa. Oke, silakan Mas. Ya, Mas.
Pemirsa, waktu yang ditentukan telah selesai. Mari kita. Yuk. Mas Trisno, Ya. waktunya telah selesai. Ya. Lalu saya ingin bertanya kepada Mas Trisno, sewaktu tinggal sini sendiri, apa yang Mas Trisno rasakan? Ya, yang saya rasakan itu agak merinding, ada apa tuh? Lampu berputar-putar gitu, ada merayang-rayang seperti orang gitu ada. Di sebelah mana? Ya di sana ada kan saya linggul-linggul gitu. Bentuknya seperti apa? Apa? Bentuknya seperti apa? Ya bentuknya seperti orang hitam besar gitu. Sewaktu melihat bayangan hitam ya, seperti tinggi besar ya, seperti orang ya. Itu Ya. apa yang timbul di perasaan Mas Trisno? Apa Mas Trisno merasa takut atau? Ya mas nggak takut lah sama saya Pak. Enggak. Oke, Tidak. katanya. Gimana Pak? Apa yang dialami oleh peserta kita nih Pak? Ya, sebenarnya dari makhluk ini semua ya yang ada berada di gudang sini sebenarnya juga semua itu mengganggu ya, mengganggu dia itu juga namanya juga kekuatan dari Yang Maha Kuasa juga, dia itu sudah pasrah ya, sudah pasrah pada Yang Maha Kuasa juga, dia juga dikasih kekuatan dari Yang Maha Kuasa, pelantaran sama emasnya, jadi emasnya itu jadi ikut kuat gitu loh Mas, jadi ikut kuat, jadi penghuni-penghuni gaib dari sini akhirnya dia itu juga bukan lari ya, dia tuh nggak mau mengganggunya gitu Mas. Jadi sebenarnya dia juga banyak yang mengganggunya Mas, gitu Mas. Mungkin karena mental peserta kita lebih kuat kali ya. Ya gitu Mas. Jadi, walaupun dia menggoda atau apapun ya bentuknya, dia mewujudkan seperti apa dan peserta kita mungkin lebih kuat ya. Iya gitu Mas. Bisa bertahan. Dianya mungkin akan hilang dengan sendirinya. Iya gitu Mas. Ya benar Mas ya. Terima kasih ya. Iya sama-sama ya. Mas Trisno, saya ucapkan selamat telah berhasil melewati uji nyali dunia lain ini ya. Dan sebagai penghargaan, Mas Trisno akan mendapatkan kenang-kenangan senilai Rp1.500.000 utang pajak. Oke? Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang kedua. Dan ternyata peserta kita dinyatakan berhasil. Benda pusaka yang ada khususnya di Jawa ya, itu hakikatnya adalah merupakan satu senjata, alat untuk bela diri pada zaman kerajaan dulu. Sebenarnya itu kekuatan gaib yang ada di dalam keris itu tidak ada kekuatan gaibnya. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Tentunya harus komunikasi. Nah, cuman komunikasi yang dialami itu adalah menggunakan komunikasi tertentu yang sudah dipelajari oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya itu hal yang logis, jadi tidak berarti mengada-ada ini karena ini enggak. Itu hal yang logis saja, karena makhluk gaib itu sebenarnya ada. Konon makhluk-makhluk gaib senang mengisi tempat yang kotor dan gelap. Oleh karena itu manusia harus tetap menjaga hati dan pikirannya, agar tetap bersih dan terang, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.